Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafrullah dari kelas Cloud Fundamental 001. Asal saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2018. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas capstone project saya, yang mana saya mengambil tema pendidikan. Mungkin bisa langsung kita lihat saja untuk soalnya. Ya, di sini ada beberapa solusi teknis yang diharapkan. Yang pertama, menyiapkan solusi teknis berupa aplikasi web yang diperoleh dari Azure Marketplace atau diunggah secara mandiri. Dua, solusi teknis berupa OpenEDX, Moodle atau yang serupa, yaitu manajemen materi ajar ya. Yang ketiga, solusi teknis di hosting dalam bentuk VM atau Azure Website. Yang keempat, solusi teknis sudah punya DNS dan dikonfig supaya bisa diakses melalui alamat web. Yang kelima, solusi teknis dipasangkan dengan mempertimbangkan well-architected framework. Yang keenam, jika terdapat config atau script atau source code yang digunakan, maka disimpan dalam GitHub. Output yang diharapkan ada 4. Yang pertama, pekerjaan dilakukan secara mandiri, solusi bersifat terbuka berdasar kreativitas masing-masing individu, video dokumentasi berdurasi maksimum 15 menit, dan semua script, template, dan dokumentasi teknis dikirimkan melalui assignment Teams dalam bentuk URL GitHub. Baik, langsung saja. Saya akan membahas solusi teknis yang diharapkan, yaitu saya akan membahas 3 poin langsung ya. Poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Jadi untuk tugas saya kali ini, saya menggunakan VM yang dipublish oleh Bitnami ya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, Bitnami LMS Powered by Moodle. Jadi bentuknya ini dia adalah sebuah VM yang dipublish oleh Bitnami, OS-nya itu Linux. Dan kalau kita menggunakan ini, saat kita sudah jadi buat VM ini dan kita akan dapat public IP ya. Nah, IP publicnya itu akan langsung bisa diakses dan langsung terbuka modelnya seperti itu. Jadi untuk poin pertama, kedua, dan ketiga, saya rasa saya sudah mencukupinya apabila saya menggunakan fitur ini ya, karena ini juga tersedia di Azure Marketplace seperti itu dan bentuknya VM. Lalu juga dia sudah punya Moodle bawaan seperti itu. Lalu untuk poin yang keempat, solusi teknis sudah memiliki DNS dan dikonfigurasikan yang bisa diakses melalui alamat web. Di sini saya sudah membeli domain di Niaga Hoster. Nama domain saya adalah rizky-elearning.site dan sudah saya konfigurasikan supaya terforward ke IP public saya, di mana IP saya yaitu 20.106.170.211 ya. Dan bisa kita lihat di sini IP-nya sama 20.106.170.211. Jadi misalnya kita akses ya e-learning saya dengan browser, rizky-elearning.site. Nah, ini sudah langsung masuk ke LMS buatan saya seperti itu. Kemudian untuk poin yang kelima, solusi teknis dipasangkan dengan mempertimbangkan well-architected framework. Jadi apa sih itu well-architected framework itu kan? Di sini bisa langsung kita baca di docs.microsoft ya. Jadi Azure Well-Architected Framework is a set of guiding tenets to build high-quality solution on Azure. Jadi dia ada syarat-syarat atau beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk membuat solusi berkualitas tinggi dengan menggunakan Azure seperti itu ya. Di sini terdiri dari 5 pilar ya. Yaitu ada yang pertama yaitu cost optimization. Jadi apa sih itu cost optimization? Jadi cost optimization is ensuring that the money your organization spends is being used to maximum effect. Seperti ini ya. Jadi memastikan uang yang kita gunakan yaitu optimal. Di sini cost optimization yang saya lakukan yaitu ada di sisi size-nya ya, size VM-nya, yaitu menggunakan standar B2S. Jadi ada beberapa standar seri size yang digunakan untuk membangun VM seperti itu ya. Di sini ada contohnya, mungkin kita langsung saja. Di sini contohnya size-nya B2S ya. Untuk harganya kalau B2S $30,37 per bulan.
misalnya kita ganti A2, dia menjadi $66,43 per bulan. Apa bedanya sih B2 sama A2 ya? Jadi B2 sama A2 itu bedanya yaitu kalau B series yaitu provide low cost option for workloads that typically run at low to moderate baseline CPU performance. Jadi dia emang bergerak di low to moderate baseline CPU performance. Karena LMS saya ini nggak punya mahasiswa yang banyak dan cuma saya yang pakai seperti itu ya, jadi saya memutuskan untuk menggunakan B series ya, BS series, dimana performance-nya itu low to moderate. Dengan menggunakan ini saya akan lebih berhemat 2 kali lipat ya daripada saya menggunakan A series, yang mana A series itu similar CPU performance and faster disk ya. Nah, generation A series VM with similar CPU performance and faster disk. Jadi disknya itu lebih kencang dan suitable for development workloads. Di sini untuk workloads yang udah high demand seperti itu ya. Kemudian sisi cost optimization lainnya yaitu saya menggunakan region East US ya, East US. Jadi saya menggunakan region East US, dimana region itu yang paling murah, dan kalau kita mau gunakan region lain misal Australia, dia akan punya pricing yang lebih mahal seperti itu. Mungkin untuk lebih baiknya memang menggunakan yang lebih dekat dengan lokasi kita ya, Indonesia misalnya Australia. Cuma karena ini saya bukan beneran bikin LMS yang punya banyak mahasiswa, jadi saya memutuskan untuk berhemat menggunakan East US seperti itu. Terus kenapa saya nggak pakai Southeast Asia yang mana Singapura? Karena di Singapura itu fiturnya untuk Bitnami belum support ya. Dan juga di Southeast Asia dia pricingnya juga lebih mahal. Jadi emang yang murah itu di US ya, baik itu East US atau West US. Kemudian untuk pilar selanjutnya yaitu operational excellence. Operational excellence adalah is about ensuring that you have full visibility into how your application is running and ensuring the best experience for your users. Jadi di sini karena saya cuma punya satu instance saja ya, yaitu satu VM aja. Jadi saya ya punya full visibility untuk memperhatikan, mengawasi aplikasinya berjalan baik dan memastikan user punya best experience. Sebenarnya ini lebih mengarah ke organisasi yang punya banyak instance gitu ya. Di sini nanti bisa kalau kita punya banyak instance, baru deh kita buat orchestrate, design, build, dan modern practice-nya, misalnya automasi atau segala macam. Cuma karena saya cuma punya satu instance, jadi saya rasa operational excellence sudah terpenuhi seperti itu ya. Kemudian pilar yang selanjutnya yaitu performance efficiency. Jadi performance efficiency itu matching the resource that are available to an application with the demand that is receiving. Jadi kembali lagi ya, saya menggunakan size yang B2 karena ya demandnya itu kecil, cuma saya aja yang pakai. Terus juga resource-nya ya matching lah kalau cuma saya yang pakai, dan saya menggunakan seri BS ya atau B2S series. Kemudian pilar yang selanjutnya yaitu reliability. Jadi reliability adalah misalnya itu in a complex application, any number of things can go wrong at any scale. Individual servers, hard drive can fail, seperti itu ya. Jadi kalau kita cuma menyediakan satu server, kalau ada misalnya kejadian nih server kita down atau terjadi failure pada server kita, maka ya udah LMS kita ya hilang seperti itu ya. Dan untuk menanggulanginya saya menggunakan option availability zone, yang mana saya pakai 2 availability zone ya. Jadi kalau yang satu itu fail, maka saya masih punya satu lagi cadangannya seperti itu. Kemudian untuk pilar yang selanjutnya yaitu security ya. Jadi security is ultimately about protecting the data that your organization uses, stores, and transmit. Baik ya. Jadi karena VM itu yaitu infrastructure as a service ya. Jadi untuk physical host, physical network, dan physical data center itu security-nya di-manage oleh Microsoft. Saya tinggal memanage yang ininya aja ya. OS, network control, application, dan sampai data governance. Untuk yang saya lakukan di sini yaitu saya sudah menerapkan SSL certificate pada LMS saya ya. Di sini connection is secure, dan bisa kita lihat sertifikatnya is valid, dimana saya dapatkan dari Cloudflare. Dan di sini juga saya pakai Cloudflare karena SSL sertifikatnya itu gratis ya.
dan lumayan juga, karena kalau di web lain atau di hosting lain SSL itu harus bayar seperti itu. Baik, untuk kelima pilar itu sudah saya jelaskan ya. Mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu jika terdapat config atau script atau source code yang digunakan maka disimpan dalam GitHub. Oke, untuk penerapan VM saya menggunakan ini ya, VM Bitnami yang dipublish oleh Bitnami. Jadi untuk code yang digunakan itu sangat minim sekali, dan ini sangat memudahkan sekali untuk kita yang mau bikin LMS. Jadi benar-benar mungkin kalau penerapan lainnya kita punya VM biasa, baru di sana kita install Apache 2 sebagai web server, kemudian install MySQL sebagai database, baru install modelnya ya, seperti itu. Cuma kalau kita menerapkan Bitnami LMS di sini benar-benar gampang, jadi sangat minim source code ya. Mungkin source code yang digunakan itu cuma misalnya kalau kita mau lihat ID password modelnya. Di sini saya akan coba SSH ya. SSH ke VM saya. Ya, di sini langsung bisa kita lihat Bitnami ya. Welcome to the Bitnami LMS Power by Moodle. Oke, misalnya kita baru buat VM Bitnami-nya, terus kita mau akses Moodle-nya, kan kita perlu user sama password ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini udah secara default udah tercipta atau terbentuk folder Bitnami ya. Jadi di folder atau directory Bitnami ini ada file Bitnami credential, dimana yang isinya itu default username dan password kita ya. Mungkin kita coba login. Nah, ini ya, di sini saya sebagai adminnya. Mungkin kita coba login juga sebagai siswa ya. Nah, di sini saya sudah membuat data siswa sebenarnya. Saya buka dulu. Nah, ini ya. Nah, ini contoh kalau dari siswa ya, namanya Andri Setiawan misalnya. Di sini untuk pengaturan siswanya didaftarkan secara manual sebagaimana LMS pada biasanya ya. Atau di kampus-kampus kan nggak mungkin kita daftar sendiri, pasti didaftarin sama adminnya, seperti itu. Untuk LMS saya punya 2 matkul ya, atau course, yaitu Fisika 1 sama Kalkulus 1. Oke, mungkin kita lanjut ke output yang diharapkan, yaitu pekerjaan dilakukan secara mandiri. Saya lakukan secara mandiri. Solusi bersifat terbuka berdasarkan kreativitas masing-masing. Jadi untuk LMS-nya saya gunakan plugin template seperti ini ya. Jadi supaya beda aja, karena kalau model asli itu polos putih seperti itu. Kemudian video maksimum 15 menit. Ini sudah berapa menit ya? Oh, sudah 13 menit, hampir 15 menit ya. Kemudian semua script, template, dan dokumentasi teknis dikirimkan melalui assignment Teams dalam bentuk URL GitHub. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, dimana kalau kita pakai Bitnami itu sangat minim source code ya. Paling tinggal kalau mau lihat ininya aja, user sama ID password, seperti itu. Atau mau mengecek apakah running atau enggak LMS-nya. Cuma ya ini udah jelas running sih ya. Jadi saya rasa sangat minim sekali kode yang digunakan. Oke. Demikian presentasi mengenai tugas capstone saya. Apabila banyak kekurangan dalam pengerjaan tugas maupun penyampaian, saya mohon maaf sekali. Saya pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.